Jangan, gue bahasa Jepang gua terlalu kasar kalau dipakai ke Tuhan jadinya kayaknya kurang ajar banget nih. Kalau Tuhan itu daimyo feodal, kayaknya gua udah harus harakiri. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih sudah kumpulin kami di sini. Dan malam ini kita mau bahas satu karya sastra. Singkat ini kami bisa belajar sesuatu. Sampaikan dalam nama Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi hari ini mungkin ada yang udah baca pengumuman dengan rinci apa yang mau kita bahas hari ini. Karena Nita belum, mungkin saya tanya Mikael dulu. Udah tahu yang mau kita bahas? Oh, maaf, belum tahu, Pak. Belum tahu Iya nih, juga. nih, aku Felix maunya hanya denger gimana? aja. Hmm, Belum, baru. ya nanti sambil dengar, sambil lihat, sambil kita diskusi nggak apa-apa lah. Iya. Felix gimana? Udah tahu apa yang mau kita baca, kita bahas? Oh, belum. Belum juga. Pokoknya lihat link masuk dulu aja lah, ya. Nanti apa yang kita bagikan gimana nanti. Malam ini kita mau bahas satu karya sastra. Jadi ya silakan dibaca. Ada yang mau volunteer? Miming, Oh, Nita, bahasa Jepang ya? Jepang ada Mandarin ini. ini Jepang ya. Waduh. Kalau aku yang baca tuh garis-garis semua kok, garis lurus. Aku bisa baca Jadi aluran ini dan no-nya doang. Bentar aku ini panggil ini anjingku satu dulu. ini salah satu karya sastra dari seorang Katolik di zaman Perang Saudara di Jepang dulu ya. Orang ini namanya Hosokawa Garasha atau Gracia. Dalam bahasa Portugis itu disebutnya Garasha. Dia itu seorang bangsawan dan dia itu seorang Katolik yang taat, tapi sampai sekarang masih belum dibuka kasus apa sih usulan untuk kanonisasinya. Tapi puisinya sendiri itu yang ini tuh cukup terkenal, bahkan di Jepang, di dalam sejarah Jepang pun nama Hosokawa Garasha itu salah satu tokoh yang cukup terkenal, cukup prominen. Jadi kita mau lihat puisinya itu dibaca Chirinubeki Toki shirite koso Yononaka no hana mo hana nare hito mo hito nare. Oke, yang mau dicatat silahkan saya diktekan sekali lagi. Chirinubeki Toki shirite koso Yononaka no hana mo hana nare hito mo hito nare. Oke, artinya apa? Artinya bodoh amat gitu ya. Pada bingung semua. Sama kayak Mandarin Ada nggak kok artinya kok? mungkin sama, mungkin beda. Di sini ada yang Kayak pernah Hito, belajar tadi bahasa Hito tuh Jepang? kuat, kuat itu ya kok ya? Hmm? Hito tuh kuat tadi ya? Bukan. Bukan Hito itu orang. Oh, salah, salah, salah. Aduh. Yang dibaca Ren itu dalam bahasa Mandarin Jepang bisa dibaca Hito. Oke, Hito, di sini ada oke. yang pernah belajar Jepang atau Mandarin? Ya, kelas Mandarin saya setiap Jumat jam 6. Promosi nggak tahu malu. eh jadi kita lihat ini tuh karya sastra Jepang itu sama karya sastra Barat itu cukup berbeda. Kita lihat kalau dalam Jepang itu namanya haiku ya. Haiku itu biasanya kalau dalam karya sastra Barat kita harus lihat ya periode kapan gitu. Itu karya sastra puisi dibuat. Itu bisa ada apa sih? Ada zaman romantisme, ada zaman Art Nouveau, ada zaman modernisme. Itu punya style-style yang berbeda. Tapi kalau di Jepang tuh biasanya yang namanya karya sastra itu lebih lebih gampang, lebih sederhana. Biasanya ngomongin tentang peristiwa alam, tentang kesederhanaan, dan biasanya yang kita Jepang itu ada beberapa style untuk puisi. Yang paling terkenal itu haiku. Mungkin yang belajar bahasa Jepang atau sastra Jepang pasti harus mengalami maboknya baca haiku-haiku yang
sebenarnya artinya nggak jelas, cuma dan nggak praktikal juga kalau untuk percakapan sehari-hari. Tapi haiku itu biasanya 3 baris dan patternnya itu 575. Em, Contohnya yang haiku yang paling terkenal itu di Jepang ini Furu Ikeya, lima lima suku kata ya, Furu Ikeya. Oke, Kawazu Tobikomu, Kawazu Tobikomu, Mizu no Oto, Mizu no Oto 575. Oke, jadi khas Jepang banget lah kalau yang seperti ini. Ini tuh nama filosofinya wabi sabi. Wabi sabi itu keindahan dalam kesederhanaan atau keindahan dalam ketidaksempurnaan gitu. Jadi biasanya sesuatu yang simplicity, yang minimalis gitu, tapi menjadi sesuatu yang indah. Itu estetiknya Jepang seperti itu ya kebanyakan. Oke, jadi Furu Ikeya, Kawazu Komu, Mizu no Oto. Ini kalau kita artikan tuh Furu Ikeya itu di dalam satu kolam Kawazu Tobikomu. Ada katak yang meloncat Mizuno Oto. Dan terdengar suara air. Sangat sederhana ya. Furu Ikeya Kawazu Tobikomu Mizuno Oto. Itu tuh menggambarkan kontras antara ketenangan yaitu Furu Ikeya, ketenangan si kolam yang tidak ada apa-apanya dan ke apa sih agitation gitu ya. Agitation itu jadi ada sesuatu yang apa sih, agitate itu apa tuh terjemahannya, Ming, Nita? Ada suatu gelombang, suatu gangguan gitu ya. Jadi mau ngomongin Ya, kontras mengaku. antara kontras antara ketenangan dan kekeosan gitu ya. Jadi ini yang mau disampaikan puisinya. Nah, selain haiku, ada juga yang nggak terlalu terkenal, itu contohnya waka, biasanya 5 baris, 57, patternnya 57, 577. Ini biasanya eh, lebih kompleks karena kita ngomongin emosi atau refleksi gitu ya. Kalau tadi kan kayak cuma observasi, ini tuh kayak refleksi. Oke, contohnya ini iromie de utsuro mono wa yononaka no hito no kokoro no hana ni zoarikeru. Oke, jadi kalau kita lihat iromiede 5, utsurou mono wa 7, yononaka no 5, hito no kokoro no 7, hana ni no ari zoarikeru 7. Jadi ini ngomongin tentang iromiede utsuro mono wa, jadi dengan dengan melihat perubahan warna, eh, melihat perubahan warna, yononaka no hito no kokoro no hana ni zoarikeru. Jadi melihat perubahan warna bunga-bunga gitu ya. Kita bisa seperti kita melihat perubahan warna bunga-bunga di dunia, kita juga bisa melihat perubahan hati seseorang gitu ya. Jadi hati orang itu bisa berubah dari ya tadinya baik, bisa jadi tiba-tiba setengah baik, jahat, jadi busuk gitu ya. Jadi seperti perubahan warna pada bunga gitu ya. Nah, kembali kita lihat puisinya si Hosokawa Garasha. 知りぬべき時知りてこそ、世の中の花も花なれ、人も人なれ。57, 577. Ciri nubeki 5, toki shirite koso 7, 世の中の5, hana mo hana nare 7, hito mo hito nare 7. Oke, jadi ini puisi yang ditulis oleh Hosokawa Garasha sebelum dia sebelum dia ya kita nggak tahu mau bilangnya dia bunuh diri atau dibunuh. Tapi ini karya terakhirnya dia. Shirinu beki toki shirite koso. Hanya dengan mengetahui kapan harus gugur. Yono nakano di dunia ini. Hana mo hana nare. Bunga akan menjadi bunga. Bunga bisa menjadi bunga. Hito mo hito nare. Orang bisa menjadi orang. Jadi si Garasha ini dia mengontraskan
orang dan kembali inspirasi dari sastra Jepang biasanya kita mengontraskan banyak sesuatu yang berhubungan dengan alam. Dalam hal ini Garasha itu mengontraskan eh, membandingkan bunga dengan orang gitu ya. Jadi hana mo hana nare, bunga akan menjadi bunga, hito mo hito nare, orang akan menjadi orang saat mereka tahu kapan harus gugur. eh jadi ini tuh agak itu ya, agak agak deep gitu ya, agak misterius. Kira-kira kenapa kenapa Garasha membandingkan orang dengan bunga gitu? Kenapa orang menjadi orang, bunga menjadi bunga itu saat mengetahui kapan harus gugur gitu. Ada yang mau berpendapat mungkin? Piming, Nita, Ivana, anyone, Felix, ada pendapat? Silakan. Ya, Z, 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 Z. Nita ya, Yoi. udah tidur. Nit, Tolong. kenapa Nit? Ayo, sebagai cewek. Apa? Kenapa bunga dan ini kira-kira kenapa Garasha membandingkan bunga dan orang gitu? Kenapa bunga akan menjadi bunga, orang akan menjadi orang ketika mereka tahu kapan harus gugur? Ya karena pada suatu saat kita akan mati gitu. Mm-mm. Jadi, Jadi, hmm, ya kalau menurut aku ya, mm-mm. ya waktu blooming, waktu lu ada, ya maksud gua kayak em, bermanfaatlah sebaik-baiknya. Kayak kan Sakura Mm, terus belum gugur kan dia bermanfaatnya apa diliatin orang dengan sebaik-baiknya ya sebelum gugur gitu kali ya. mm, oke. Thank you untuk interpretasinya. Yang lain ada yang mau berpendapat lagi? Ya kita nggak tahu itu benar atau salahnya, tapi kita sama-sama melihat aja, melihat merasakan. Ya, yang lain gimana? Ada pendapat Baru lain? baru baca judulnya apa? Dead Poem. Ini Dead puisi poem ya, kematian puisi kah? kematian. Mm-mm. Puisi yang ditulis sebelum orang mati. Jadi ini puisi ditulis sebelum sama si Igarashi sebelum dia mati. Oh, mungkin apa ya interpretasinya? Ya mungkin Yang lain, eh, bunga mm, sakura itu gimana ya? Ibaratnya dia tumbuh atau besar dan juga kayak dia gugur atau apa? Dia meninggalkan apa ya? Kenangan atau nama baik sih ya lebih tepatnya. Kayak ketika dia mm, atau apa kan itu dia indah banget gitu loh. Yang nggak sih? mm, Kayak apa ya yang bisa kita sesuatu yang abadi yang kita bisa tinggalkan, kita bisa wariskan. mhm. Mungkin kayak gitu ya, mungkin kayak gitu ya. Ya mungkin. Nggak apa-apa, ini kan interpretasi pribadi ya. Jadi ya terima kasih. Mungkin yang lain ada tambahan mungkin? Michael, Piming, Oh, Ivana, Maaf, saya ada nol yang mau? betul, jadi ya dengar aja lah. Nih, Mm-mm, nggak apa-apa. Ini Ivana, ada yang mau disampaikan mungkin interpretasi Anda mengenai puisi ini? 知りぬべき時知れてこそ、世の中の花も花なれ、人も人なれ。Oke, jadi puisi kematian ini kan eh, dia itu tradisi para samurai ya, terutama para kaum-kaum terpelajar di Jepang. Jadi biasanya kalau para samurai itu sebelum mereka meninggal, mereka pasti ninggalin bukan surat wasiat, karena mau nulis surat wasiat seperti apapun nggak ada pengacara dan pasti kalau lu orang kaya lu punya banyak harta pasti banyak yang rebutin apalagi kalau anak lu banyak gitu ya.
pasti bakal saling bunuh itu biasanya. Jadi mereka ninggalinnya itu puisi gitu ya, yang mensummarize, yang merangkum kehidupan mereka gitu ya. Dan Garasha ini dia kondisinya waktu itu dia dibunuhnya itu karena istananya diserang gitu ya. Ada serangan ke istananya, jadi dia akhirnya nulis puisi ini lalu mati. Nah, jadi kita lebih mengerti mungkin konteksnya tentang puisinya Hosoka Garasha. Kita mungkin harus lihat kehidupannya. Jadi, ya, Vimi, mohon maaf, mungkin malam ini agak panjang. Akan ada mini sharing Santo Santa ya, biarpun dia belum dikanonisasi, tapi kita mau meneliti sedikit hidupnya si Garasha. Jadi, di Gas, sini gas, ada yang, uh, uh, gas, gas. oke. Di sini ada yang familiar dengan sejarah Jepang, terutama periode Sengoku Jidai. Mungkin ada yang pernah baca tentang sejarah Jepang, atau mungkin ada yang pernah main game Samurai Warriors, Sengoku Basara. Itu jelas Ada? itu tulisannya Chan Kuo Setai. Jadi periode negara-negara berperang waktu banyak ya apa ya negaranya pecah jadi jadi wilayah-wilayah yang saling berebut. Nanti akhir-akhirnya nanti ada shogun yang mempersatukan semuanya. Siapa itu? Albert nih. Siapa itu yang menyatukan semuanya? Sorry. Tokugawa bukan sih? Atau Hidetoshi ya? Lupa. Mhm. Oke, kurang satu lagi. Yo. Jadi kita mau lihat Sengoku Jidai ini, kalau kalian nonton film tentang samurai gitu biasanya settingannya nggak akan jauh-jauh dari ini. Kalau mau nonton Rurouni Kenshin, nah itu di akhir dari akhir semua peperangan gitu, itu sebelum zamannya Meiji. Tapi yang paling terkenal itu periode Sengoku itu biasanya kita bakal ngomongin tiga orang yang paling pentingnya, yang menyatukan Jepang semenjak sesudah peperangan yang brutal, saling saling serang, saling khianat, saling backstab itu, pasti kita ngomongin tiga orang ini. Yaitu Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Oh yes, sama yang iya, terakhir Tokugawa iya, Ieyasu. yes. Oke, jadi tiga orang ini seperti apa sih kontribusi untuk menyatukan Jepang yang terpecah-pecah dari klan-klan yang sebanyak ini gitu. Jadi kembali satu negara utuh gitu ya. Waktu itu pokoknya yang harus kita tahu, Oda Nobunaga itu yang memulai semuanya, yang dia pokoknya semua tokoh-tokoh yang paling kuatnya gitu ya di Jepang itu udah berhasil dia kalahin gitu ya. Toyotomi Hideyoshi ini yang benar-benar menyatukan seluruh Jepang gitu. Tapi itu tuh sebenarnya Toyotomi Hideyoshi itu dia cukup nerusin kerja kerasnya si Nobunaga, yang ngalahin jenderal-jenderal macannya, yang ngalahin eh, pokoknya bajingan-bajingan yang paling kuat-kuatnya itu si Nobunaga benernya. Toyotomi Hideyoshi itu yang menyatukan semuanya, tapi gara-gara dia politiknya kurang bagus gitu, Jepangnya hampir terpecah lagi. Tapi sebelum itu terpecah, jadi benar-benar terpecah, yang nerusin, yang menyatukan semuanya dan menjadi satu negara damai yang gak berperang satu sama lain itu si Ieyasu Tokugawa. Jadi kita mau melihat tiga apa sih yang terjadi di kala tersebut gitu. Jadi ya tadi gue sebutin Nobunaga Oda itu, kalau kalian lihat ini, dia tadinya wilayahnya itu cuma sejeprit kecil gini gitu ya, kayak eh, nobody banget gini. Ini kayak Nazaret di tanah Yudea ini. Ya, benar-benar nothing gitu ya. Tapi dia akhirnya bisa mengalahkan banyak banyak musuh-musuhnya gitu. Terutama yang paling kuat ini ada klan Takeda, ini salah satu yang paling mengerikan gitu benarnya untuk dia. Eh, dan dia itu Oda ini, dia yang memulai semuanya. Dia udah conquest, ini udah menyatukan segala semua yang kita bisa lihat ya, yang di sini di map sini. Jadi semua yang selain yang warna kuning, oranye, merah sama merah tua ini, yang warnanya masih kinclong-kinclong di sini, ini benar-benar si Oda yang
si Nobunaga yang dia apa sih yang dia taklukkan gitu ya, wilayah yang dia taklukkan. Nah, tapi Nobunaga ini apes. Dia eh, waktu dia udah ngalahin Takeda, yang waktu itu benar-benar musuh yang sangat kuat buat dia gitu. Sudah dia berhasil ngalahin klan Takeda tuh, dia 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 dikhianatin. Jadi dia dibunuh sama anak buahnya sendiri. Nah, di periode ini itu ya kita mau lihat tokoh utama kita yaitu Hosokawa Garasha, atau dia lahir dengan nama Ichimako. Jadi dia itu dari klan Akechi. Dia itu anak dari Akechi Mitsuhide. Ada yang tahu siapakah dia? Kalau yang nggak tahu mungkin harus belajar lagi sejarah Jepang. Sengoku. Dia itu anak dari Akechi Mitsuhide dan Hiroko. Dan waktu Akechi sama Hiroko ini menikah, mereka itu sebenarnya Akechi ini statusnya Ronin. Jadi dia pejuang samurai tapi nggak punya tuan gitu ya. Tapi semenjak Akechi ini masuk bantuin Nobunaga Oda, dia itu jadi salah satu apa sih bangsawan yang kuat gitu. Dan eh, si Akechi Tamako ini anaknya dia itu dia ya semenjak waktu dia umur 3 tahun, Akechi itu Mitsuhide mulai masuk ke klannya Nobunaga dan mulai menaklukkan daerah-daerah yang tadi. Dan tentu saja dengan mengikuti Nobunaga dia jadi punya duit, punya kekuasaan, dan Tamako itu hidup dengan berkelimpahan lah, anak bangsawan. Dan di umur 15 tahun dia menikah dengan Hosokawa Tadaoki. Jadi ini usia matang ya waktu itu. Dia menikah dengan Hosokawa Tadaoki dan namanya berubah menjadi Hosokawa Tama. Karena tadi Tamako ini kalau ada ko-nya ini biasanya untuk nama untuk anak-anak kecil, untuk anak cewek kecil gitu ya. Makanya agar dia lebih terkesan dewasa, dia namanya berubah jadi Tama doang, Hosokawa Tama. Dan waktu itu tuh di zaman-zaman itu sebagai supporter dari klan Oda, eh, mereka itu jadi ya kayak celebrity couple lah. Jadi kayak siapa ya kalau zaman sekarang celebrity couple yang suka bikin sensasi, yang suka bikin banquet gitulah pokoknya, bikin party di mana-mana, sosialita lah. Dan tapi Tama itu nggak disebutin, dia itu nggak cuma sekadar anak bangsawan biasa, dia itu disebutin orang yang benar-benar intelek dan kritis oleh seorang biksu Zen gitu ya. Jadi waktu itu klan Hosokawa itu dia punya satu biara monastery Zen monastery, dan si biksu yang si monastery tersebut, mengelola biara tersebut bilang ini Tama ini anak apa sih, menantu lu ini orang gila, dia punya apa sih otak yang benar-benar kritis dan intelek gitu ya. Dan turning point di hidupnya dia sesudah dia jadi sosialita, jadi selebriti gitu. Ya tadi kan gue bilang Nobunaga Oda itu dia sudah ngalahin Takeda, dia itu mau leyeh-leyeh, leha-lehe, dan dia itu beristirahat di satu kuil namanya Honoji. Dan di Honoji itu dia dibunuh, dikhianati sama Akechi Mitsuhide, bapaknya si Tama. Dan seudah eh, seudah kejadian tragis ini gitu ya, ini disebutnya kejadian tragis. Akechi Mitsuhide sendiri namanya jelek banget dalam sejarah Jepang. Seudah dia ngehianatin Nobunaga Oda tuh dia jadinya ya jadi itulah, jadi kriminal lah, jadi buronan. Dan akhirnya seluruh keluarga Akechi itu dibunuh, semuanya dieksekusi. Akechi Mitsuhide, istrinya sama adiknya Tama itu semuanya dibunuh kecuali Tama sendiri, karena dia itu udah masuk klan Hosokawa. Jadi dia udah dianggapnya bukan orang Akechi lagi dan dia selamat. Tapi biarpun dia selamat gitu, dia kan tetap punya cap anak anak pengkhianat gitu. Dan akhirnya diasingkan ke satu tempat entah berantah di ujung Kyoto, ini namanya waktu itu Midono. Sekarang itu ya ada namanya di sini, bisa dicek ya di Google Map, ada Lady Gracia Monument, ini tempat pengasingannya Hosokawa Tama waktu itu. Dan dia itu waktu itu diasingkan ke
ke Midono ini dia tuh nggak tahu dia harus ngapain gitu. Di itu benar-benar tempat tempat entah berantah, nggak banyak orang yang tinggal di situ. Jadi dia tuh dianggaplah kesepian dan desperate dan benarnya dia bikin kejahatan apa sih? Dia tuh nggak berbuat apa-apa selain jadi anak seorang pengkhianat gitu. Dan semenjak itu, waktu itu dia menikah di usia 15 tahun. Jadi sejak usia 18 tahun dia itu udah nggak pernah merasa kebebasan lagi. Jadi dia benar-benar jadi orang yang sangat terpenjara sepanjang hidupnya sampai matinya gitu. Jadi ya penderitaan dia tuh waktu itu ya sempat depresi dan sempat dianjurin juga waktu itu kenapa nggak bunuh diri aja, kenapa nggak seppuku aja gitu. Dan dia itu nggak melakukan itu bukan karena imannya waktu itu, tapi karena kesetiaannya terhadap kode samurai, kode etik samurai. Jadi lu itu nggak boleh bunuh diri kalau nggak disuruh sama atasan lu. Jadi atasannya dia kan waktu itu berarti cuma si suaminya dan si suaminya itu kalau eh, nggak ngasih perintah ke dia buat buat seppuku berarti dia nggak boleh seppuku, nggak boleh ngelanggar. Jadi kalau dia seppuku pun dia dianggapnya nggak mati secara terhormat. Dan eh, sudah Hideyoshi itu berhasil menyatukan Jepang, akhirnya Hosokawa Tadao itu diizinkan untuk diakui lah pokoknya kebebasannya si Tama itu dan akhirnya Tama boleh kembali lagi ke keramaian, ke peradaban dan dia boleh tinggal di Osaka tapi karena tetap aja bagaimanapun dia dianggapnya anak pengkhianat. Jadi dia itu nggak pernah diizinkan untuk meninggalkan rumahnya. Jadi dia di penjara di dalam rumahnya sendiri, tahanan rumah lah ya. Nah, selain itu, kalau kalian nanti karakter study gitu ya, Toyotomi Hideyoshi itu dia playboy ya. Dia itu apa sih? Eh, hidung belang ya. Jadi waktu itu si Tama itu disuruh menghadap ke Toyotomi dulu. Dan waktu itu karena takut diapa-apain, eh, tradisi samurai itu kan biasa kalau menghadap ke kaisar, apalagi Toyotomi Hideyoshi gitu ya, waktu biarpun dia bukan kaisar gitu waktu itu, tapi kan dia penguasa terkuat di Jepang itu. Ya waktu dia sujud gitu, dari bagian dadanya itu, ini keluar pisau. Keluar pisau, dia pas sujud ke Toyotomi, udahnya pisaunya dimasukin lagi ke dadanya. Dan semenjak itu Toyotomi Hideyoshi nggak pernah berani macam-macam sama Tama. Dan karena itu pun dia makin dikerem sama suaminya di dalam rumah gitu ya. Karena lu jangan macam-macam, lu pernah ngeluarin pisau di depan Hideyoshi gitu. Eh, nah, kontak pertama Tama dengan Injil itu dari kita bisa jabarkan dari Senorikyu. Senorikyu itu guru besar teh di Jepang. Jadi kalau kalian belajar Japanese tea ceremony, nggak mungkin nggak ketemu orang ini. Dan itu dia punya 7 murid yang paling dominan gitu ya. Yang harus kita perhatikan cuma Hosokawa Tadaoki, suaminya Tama, dan Takayama Ukon. Takayama Ukon itu di gereja Katolik kita kenal dengan dalam nama Beato Justo Takayama. Dan dia itu seorang samurai, seorang daimyo, seorang gubernur yang eh, agamanya Kristen keras, Katolik, Katolik garis keras itu. Dan dia itu jadi seudah seudah dia eh, belajar di seremoni sama Rikyu itu dikatakan Takayama Ukon itu dia berapi-api ya, menyebarkan Injil dan salah satu yang ngedengerin dia itu kan si Tadaoki ya dan Tadaoki itu pulang ke rumah ketemu istrinya terus mungkin mereka gosipnya lu tahu nggak itu Ukon tuh orang gila tuh dia bilang kena penderitaan itu suatu kebajikan gitu ya dia bilang kena orang yang disiksa itu dia tuhankan gitu ya. Mungkin ada gosip-gosip seperti itu, tapi si Tama yang mendengar hal tersebut tuh malah tertarik gitu. Oh, berarti penderitaannya itu bukan sesuatu keburukan. Penderitaan itu bukan sesuatu yang jelek, bukan sesuatu yang adalah waktu itu karena agamanya dia Zen Buddhism gitu, bukan sesuatu karma yang dibawa gitu ya. Jadi dia itu mulai tertarik sama kekristenan di saat itu. Dan waktu Minggu Paskah, saat di salah satu Minggu Paskah, Tama ini dia
tadi dia kan harusnya dikerem di kediamannya di istananya. Tapi dia tuh waktu itu nekat, waktu Minggu Paskah dia menyamar sebagai pelayan untuk menghadiri misa gitu di Osaka. Dan waktu itu dibilang dalam catatan dia bilang itu ini seperti monster yang lepas gitu. Lo anggap sekarang lagi misa Minggu Paskah, Romo lagi khotbah tentang kebangkitan Kristus, tiba-tiba ada satu cewek yang mempertanyakan semuanya tentang doktrin kekristenan gitu. Dan sudah berlempar tanya jawab gitu, akhirnya Tama itu dia sangat tertarik untuk menjadi Kristen gitu. Jadi dia itu bilang ke si Romonya, boleh nggak gue akhirnya boleh nggak gue itu masuk ke agama ini gitu. Tapi sama si Romonya ditanyakan, ya nama kamu siapa? Buat dibaptiskan perlu ditanya namanya ya. Dan dia itu nggak mau jawab, si Tama itu nggak mau jawab karena ya dia benarnya nggak boleh keluar dari kediamannya gitu. Dan sama si Romonya ya dia juga nggak mau ngebaptis orang entah berantah gitu. Yang waktu itu dibilangin yang paling ditakutkan si Romonya waktu itu tuh dia nggak mau ngebaptis salah satu setirnya Hideyoshi gitu. Dan waktu itu Hideyoshi kan kalau kita kenal itu dia orang yang pertama kali eh, apa sih melarang kekristenan di Jepang gitu. Dan salah satunya tuh dibilang karena ya Hideyoshi ini seorang playboy gitu, dia orang hidung belang. Jadi dia pernah bilang ke salah satu misionaris tuh ya benarnya kalau ini gereja nggak ngebaptisin masalah moral pernikahan, benarnya gue juga tertarik sih buat jadi Kristen gitu. Tapi karena masalah selangkangan Hideyoshi jadi banyak menentang gitu kekristenan. Eh, dan akhirnya dalam satu hal dalam satu waktu Hideyoshi itu dia akhirnya mengeluarkan undang-undang untuk mengusir semua misionaris dan dari Jepang. Dan di saat waktu itu dibilangnya dalam 20 hari semua misionaris dari Jepang harus keluar. Dan waktu itu tuh karena hal tersebut si Tama itu dengar, dia panik dong. Wah kalau ini keluar, gue gimana bisa dibaptis gitu. Dan akhirnya dia ngebet gitu, tulis surat ke ke para misionaris ke Romo di gereja tersebut dan akhirnya dia bilang tolong baptis gue lah gitu. Tapi gue mau coba kabur keluar gitu, pakai keranjang di disguise seperti apa gitu. Tapi si Romonya tuh bilang jangan, ini kita lagi ditekan, udah mau disiksa, udah mau dibunuh, udah mau diusir gitu, lu malah mau cari ribut gitu. Dan akhirnya yang ngebaptis dia itu adalah pelayannya gitu. Jadi sebelum Hideyoshi mengeluarkan undang-undang ini tuh semenjak Minggu Paskah itu kan si Tama itu jadi sering berkirim surat gitu sama Romo yang di gereja, diskusi tentang kekristenan, tentang iman, tentang ajaran Katolik gitu. Itu sering bolak-balik nulis surat dan dia setiap minggu pun nyuruh salah satu pelayannya Kiyohara Ito itu untuk lu pergi ke gereja dengerin khotbahnya si Romo seperti apa gitu. Karena si Tamanya kan nggak boleh keluar dan akhirnya si pelayan yang selalu disuruh ke gereja itu akhirnya dia dibaptis duluan gitu. Dan waktu si Hideyoshi ini ngeluarin undang-undang, eh, si pelayannya ini tuh dia akhirnya ditugasin sama si Romonya, dikasih buku, dikasih air baptis. Jadi dibilangin, lu tolong ini baptisan darurat, jadi lu tolong baptis nyonya lu itu. Dan akhirnya Tama itu dibaptis dengan nama Gracia atau Garacia dalam bahasa Portugis. Dan yang membaptis dia itu pelayannya sendiri itu. Pelayannya tadi Kiyohara itu dia dikenal juga sebagai Kiyohara Maria. Dan dia dia sendiri pelayannya itu yang ngebaptis dia akhirnya. Dan salah satu misionaris yaitu Romo Father Luis Frois ya. Ini Piming dibacanya juga kan Foi ya, ini orang Portugis. Eh, Roish. Frois dia itu bilang Tama itu orang temperamental, arogan, sosialita lah, ibu-ibu arisan lah ya. Tapi Garasha itu dia orang yang sabar, yang terbebas dari depresi berat berkat imannya dia terhadap Kristus ini.
Dan akhirnya Gracia itu dia akhirnya hidup sebagai orang Kristen, dia itu aktif dalam katekisasi, dia bahkan akhirnya ngaku ke suaminya, ke Hosokawa Tadaoki itu, gue benarnya udah dibaptis Kristen gitu. Dan entah kenapa sih suaminya itu dia sangat nerima gitu. Biarpun waktu itu kan Tadaoki itu kan dia anak buahnya si Toyotomi ya, yang udah ngelarang kekristenan di Jepang, tapi dia itu nerimain benarnya istrinya itu sebagai orang Kristen. Dan diceritakan juga ini agak psikopat sih benarnya Tadaoki ini, dia sempet motong hidung dan telinga pelayan-pelayan dia yang masuk Kristen gitu. Itu tuh dibilang salah satunya buat nutupin gitu, buat nutupin ke si Hideyoshi kalau dia itu benarnya juga ikut-ikutan mempersekusi orang Kristen gitu. Padahal buat nutupin istrinya sendiri benarnya dia udah jadi Kristen gitu. Dan dibilangin orang-orang yang tadi disiksa sama si Tadaoki itu akhirnya dibebas tugaskan dari kediamannya Hosokawa, dan sama Gracia itu sama dia dikompensasi lah eh, sebagai ya nggak tahu terima kasih atau ganti rugi gitu ya mungkin di sini. Dan akhirnya waktu itu politik apa sih eh, peristiwa politik yang sangat panjang. Akhirnya kan Toyotomi Hideyoshi mati, dan dia itu waktu itu anaknya Hideyoshi itu baru umur 5 tahun. Makanya ini anak umur 5 tahun nggak mungkin lah dia tahu-tahu dapat power untuk memerintah seluruh Jepang yang masih ada upheaval gitu ya. Jadi waktu itu Hideyoshi menugaskan 5 orang Council of Five Elders. Salah satu yang paling punya kekuasaan di Council of Five Elders ini adalah Tokugawa Ieyasu. Dan ini orang yang paling dominan lah pokoknya waktu itu. Tapi ada salah satunya lagi, yaitu Isshin Mitsunari. Itu dia, orang yang sebenarnya paling berambisi buat menjadi penguasa seluruh Jepang waktu itu. Dan dia waktu itu ada satu kejadian di sebelah timur. Kalau kita lihat map yang tadi, itu ada satu klan Uesugi. Ini dia bikin benteng yang cukup besar. Tadi kan seluruh Jepang ini benarnya udah dipersatukan kan dalam dikontrolnya si Toyotomi. Tapi Uesugi ini dia berani-berani bikin benteng baru yang bisa bikin kacauan gitu. Dan akhirnya, sorry bentar. Dan akhirnya waktu itu waktu Hosokawa Tadaoki dia mau nyerang Uesugi yang terindikasi berkhianat gitu bareng pasukannya Tokugawa. Ini kan berarti rumahnya dia kosong. Dan di situ si Ishida Mitsunari yang tadi paling berambisi itu dia mau ngerebut kekuasaan dengan menawan semua keluarganya para samurai yang lagi berangkat ngeberesin klan Uesugi itu. Dan salah satunya si Garasha ini dia dibilangin waktu itu eh, dia tadinya dia bilang daripada dia ditawan, daripada dia ngerepotin klan, yang ngerepotin suaminya, dia mendingan ya mati aja gitu daripada dia jadi tawanan dan suaminya harus berkhianat gitu. Jadi ini sesuatu yang mungkin bisa dipertanyakan. Benarnya ini termasuk bunuh diri atau ini termasuk termasuk virtuous death? Gimana, Ming? Menurut Anda atau yang lain? Ayo kita diskusi. Ini kan dia, Mhm. Oh, Herumi-san, はいはい。こんばんは。この人物知っていますか？すいません。どうも、ありがとう、ごガラ招待ありがとうごシャ。ざいます。今、外出から戻ってきたばっかりですみません。はい。上杉謙信でしたっ大丈夫け？です。今、まだはい。
上杉謙信はもう上杉死んだ。この時は。あ、死んだ。あ、そうなんですか。ちょっと最初から聞いてないん Bahasa で、 Indonesia す aja い ya. ません。ね、後 Bahasa で、Indonesia aja ya. Oh ya, jadi saya maaf, saya kurang kurang mengenal sejarah Jepang dengan jelas gitu ya. Ya, kalau zaman Mhm. dulu ya gitu. Jadi ya, dan saya maaf, saya baru dengar apa namanya mendengarkan sekarang ini karena baru pulang dari Oh, luar. Mohon maaf, ya ini udahlah. excuse saya. Komen nasai. Daijoubu. Jadi kita Hai. ngomongin ini ya, Hosokawa Garasha ini. Jadi ya waktu itu perhitungannya dia Mhm. itu daripada dia jadi beban suaminya gitu, dia memilih untuk akhirnya mati aja gitu. Tapi karena dia orang Oh. Kristen, dia nggak boleh seppuku. Jadi waktu itu akhirnya dia ini disebutin juga benarnya waktu itu Tadaoki itu udah menyuruh salah satu dari bawahannya gitu. Jadi kalau Hmm. kehormatan keluarganya dipertanyakan gitu dalam kondisi kalau kehormatan keluarganya dipertaruhkan, tolong itu istrinya dibunuh aja gitu. Jadi waktu Ishida Mitsunari itu mulai nyerang kediamannya Hosokawa, eh, Garasha itu dia akhirnya menulis puisi yang tadi kita bahas, puisi yang tadi kita baca, dan dia berdoa di ruang doa pribadinya, dan di luar itu udah ditungguin sama ini pengawalnya sih, pengawalnya si Tadaoki ya. Dan dalam tradisi samurai, benernya waktu itu kalau seorang bangsawan, seorang yang pangkatnya tinggi itu dia bunuh diri atau seppuku, berarti bawahannya itu semua pelayan-pelayannya itu harus seppuku bareng, harus bunuh diri bareng. Tapi Garasha itu karena dia orang Kristen dan dia sangat menghargai nyawa setiap orang gitu. Jadi dia bilang ke semua pelayannya, biar gua aja yang mati itu. Kalian tolong jaga hidup kalian. Dan di antara pelayannya itu juga banyak sebenarnya yang udah jadi Kristen gitu. Dan akhirnya sudah dia berdoa, eh karena ini pengawalnya kan nggak boleh masuk ke ruangan cewek ya. Jadi akhirnya itu disebutin dibunuh dari luar, ditusuk pakai tombak dari luar. Udahnya biar mayatnya ini nggak diapa-apain sama si Ishida Mitsunari, akhirnya itu dibakar dan satu benteng, satu kastilnya ini dibakar semua sama si pengawalnya si eh, Tadaoki ini. Jadi nggak ada yang bersisa. Dan disebutkan dalam sejarah Jepang karena kematian Garasha ini, akhirnya semua bangsawan-bangsawan yang di pihak Tokugawa itu mulai mulai tersulut gitu, dan mereka yang tadinya berencana kalau keluarganya ditawan harus mengkhianati Tokugawa itu akhirnya mereka nggak jadi berkhianat, dan semuanya itu dipicu gara-gara kematian Garasha. Jadi puisinya dia itu yang tadi ya, Shirinbeki Toki shirite koso yononaka no hana mo hana nare, hito mo hito nare. Itu eh, ini interpretasi saya dan interpretasi yang saya baca dalam beberapa sumber gitu ya. Tempat saya research tentang puisi ini. Jadi Garasha itu dia membandingkan bunga dan manusia itu mereka indah. Bunga dan manusia itu indah kalau saat mereka itu bisa gugur di waktu yang tepat gitu. Jadi seperti bunga sakura. Kita bandingkan bunga sakura dan bunga yang ada bunga yang ada di pelaminan kalau ada pernikahan gitu. Bunga-bunga yang seperti itu biasanya kan dia akhirnya matinya itu dengan cara membusuk, layu dan mati gitu ya. Tapi beda dengan bunga sakura gitu. Bunga sakura itu dia matinya karena dia gugur dulu. Dia waktu gugur itu waktu indah-indahnya, waktu cantik-cantiknya, dan itu dibilangnya lebih indah, lebih lebih gimana ya, lebih artistik, lebih indah, dan lebih dihormati gitu ya. Makanya kenapa orang Jepang itu sangat menghormati bunga sakura gitu ya.
Jadi kita salah satu interpretasi yang paling bisa diterima mungkin itu kenapa Garcia itu membandingkan orang dan bunga itu karena itu. Bunga itu bunga yang paling indah itu bunga yang gugur, dan orang yang paling uh, manusia paling manusia pun adalah manusia yang berani mengorbankan nyawanya seperti Tuhannya sendiri gitu ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya ya akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa yang kehilangan nyawanya karena aku ya akan memperolehnya. Eh, Ajarannya Kristus ya, dan interpretasinya apa sih, approach-nya Hosokawa Garasha tentang hal tersebut gitu dia tuliskan dalam puisi ini. Shiri no beki toki shirite koso, saat hanya jika mengetahui kapan harus gugur, saatnya harus gugur. Yono naka no hana mo hana nare, hito mo hito nare. Helmi mungkin eh, ada terjemahan yang lebih bagus yang bisa di share ke teman-teman di sini. 今のところないですね。まあ、すいません。ちょっないですね。と読んでるとこなんですけど。本当は、今日はこの和歌について話していますけど、この人物についても話しています。なるほど。はい。うん。はいはい。うん。Ya, jadi seperti itu kira-kira kisahnya Garasha, kisah hidupnya dia dan puisinya dia itu. Jadi sebagai orang Kristen pun kita ya mungkin yang kita pelajari gitu. Jadi ya seperti para martir, seperti orang-orang yang udah berjuang demi imannya gitu. Jadi nggak usah takut lah untuk mati, baik mati secara raga gitu, maupun mati secara sosial gitu ya, yang dikucilkan atau dipersekusi karena kepercayaan kita terhadap Kristus gitu. Jangan takut lah. Itu sebenarnya sesuatu yang indah seperti bunga yang menjadi bunga gitu ya. Bunga bisa menjadi bunga. Hana mo hana nare. Oke, jadi Hosokawa Garasha ini dia belum dikanonisasi, bahkan case for canonization-nya pun belum dibuka setahu saya. Tapi di Jepang sendiri, dia itu salah satu figur yang sangat terkenal, terutama dalam kekatolikan Jepang. Ini foto gue ambil sendiri di Cathedral of Osaka. Jadi biarpun dia belum santa, tapi patungnya itu udah ada. Dan memorinya, tugunya tentang dia udah ada gitu ya di sini. Oke, itu saja. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Monggo, Vini, Felix, yang lain, Helmi. Mana? Keren Tidak sih ada. kok, keren-keren. Itu kayak kayak kalau di bahasa Latin tuh kayak itu ya, carpe diem sama sama memento mori itu ya. Ya mirip-mirip lah ya, Terus seperti itu. iya, iya biasanya kalau mau itu kalau mau wisuda itu kan ada apa kita kita nih habis habis masa muda, habis gitu masa tua, habis gitu ntar kita semua dikubur dalam tanah. Jadi sekarang maka sekarang berbahagialah gitu. Tapi kesannya memang lebih gitu ya. Keren keren keren. Ya, dari Dokter Albert mungkin, Felix, ada yang mau ditambahkan? Aku sih nggak nambahin apa-apa ya. Kalau ini kan jelasin udah penjelasannya udah lengkap kok tadi. Sebenarnya belum, masih banyak, tapi karena time constraint ya. Ya, emang puisi yang ditulis sama sama Hosokawa Gracia itu ini kan ditulis menjelang akhir hidupnya ya Kak. Kalau yang lainnya dia ada juga nggak sih? Pengen tahu. Nggak ada. Yang dia itu ini tradisi samurai kayaknya menulis puisi itu gimana ya? Hosokawa Garasha itu dia bukan dikenal sebagai seorang penyair gitu. Dia itu lebih dikenal sebagai seorang ya istri samurai.
Dan kalau dalam perspektif Kristen ya dia dikenal sebagai seorang apostle, seorang evangelis. Karena kalau diselidiki dalam hidupnya, biarpun dia itu ya cuma wanita lemah yang dikeram di penjara di dalam rumah gitu, tapi semua isi rumahnya itu sangat memihak ke dia gitu. Bahkan Tadaoki yang benarnya dia itu master, dia itu kepala dari klannya itu, dia itu bahkan gak bisa kontrol anak-anaknya sendiri gitu. Disebutin anak-anaknya, semua anaknya mereka itu nurutnya sama si Garasha. Dan semua anaknya itu dibaptis. Makan tuh. Kecuali semuanya dibaptis, tapi ada satu anaknya gitu yang akhirnya meneruskan klan Hosokawa itu akhirnya dia murtad. Karena ya pilihannya murtad atau dibuang. Dan dia memilih murtad sayangnya. Samurai yang nggak memilih murtad itu cuma satu orang, Beato Takayama. Ya, ada lagi. ヘルミは、俳句についてとか、なんかわかる？いや、僕は詳しくないですね、俳句は。はい。私、saya sebenarnya saya tamatan sastra Jepang UI, tetapi saya nggak ngambil apa ya, linguistik ya, yang berkaitan dengan haiku dan puisi dan seterusnya. Hmm. Saya lebih ke studi Hmm. sejarah, ya, kebudayaan gitu. Ya, tapi memang menarik ya. Jadi berbeda dengan Hmm. negara lain. eh untuk ya seperti contoh tadi ya, bahwa apa namanya, satu kehormatan bagi seseorang daripada dia menanggung malu tapi dia mengorbankan nyawanya. Tapi memang pemikiran itu memang khas Jepang ya pada zaman samurai dulu, bahwa ketaatan dan kesetiaan pada dirinya gitu ya, dan kepada atasannya itu memang mereka sangat patuh. Dan sampai saat ini orang Jepang sangat patuh terhadap hierarki begitu ya. Sebagaimana Niko-san juga tahu ya, kehidupan orang Jepang seperti apa gitu ya. Hmm. Jadi mm, eh, Jepang bisa bangun seperti saat ini setelah mereka dibumi ratakan pada tahun 1945, tetapi mereka bisa bangun dan sempat mendapat predikat negara yang ekonomi luar biasa gitu. Namun saat ini udah turun ya, turun sekali Hmm. gitu karena masalah politik dan ekonominya. Tapi yang jelas eh, setelah maaf saya cerita dari 1945. Jadi budaya Jepang yang begitu serius dan militerisme itu membawa orang Jepang berani untuk eh, apa namanya, eh, keluar dari negaranya. Mereka eksodus, lalu mereka membangun kerajaannya atau eh, ya wilayah mereka ya, sampai ke Indonesia bahkan ya, dari Hmm. turun ke bawah Singapura kemana ya, sampai ke Indonesia itu memang beraninya itu karena memang eh, berani ya, kalau orang sono bilang sih lillahi ta'ala gitu ya, mereka mereka apa namanya sangat hierarkis dan patuh untuk menjalankan meskipun itu pengorbanan ya, tidak semua ini ingin pergi perang ya. Maaf, jadi saya cerita setelah Perang Dunia II dan sebagainya, tapi ini berkaitan dengan budaya Jepang yang sudah tertanam sejak zaman eh, ya samurai dulu begitu ya. Ya, Hmm. memang filosofinya menarik dipelajari, tetapi memang agak khas dan berbeda gitu. Jadi
seppuku itu suatu tindakan yang drastis, tapi bagi mereka menganggap bahwa itu adalah hal yang apa ya, hal yang hormat begitu. Waktu Perang Dunia II, kembali lagi Perang Dunia II, waktu mereka terdesak oleh Amerika di Pulau Okinawa, mereka tidak mau menyerah, tapi lebih baik mati gitu dengan hormat gitu, daripada dia disiksa ataupun ya itulah pengorbanan, ya pengorbanan eh, atas kehormatan. Berbeda dengan Yesus, misinya adalah untuk menebus dosa manusia kan, ya. Kalau kalau Jepang dulu mereka berani untuk demi kehormatan dirinya gitu, ya. Memang egonya berbeda ya. Egonya itu sangat tinggi sekali, ya. Sangat tinggi sekali, ya. Begitu kira-kira. Mhm. Thank you sharingnya, Helmi Sang. Baik. Hai. Yang lain ada yang mau ditambahkan? Felix, Michael, Framing. Apa ya? Aku denger aja lah, Nick. Nggak apa-apa kalau mau Aku dengerin nambahin aja lah. sesuatu. Ini kan sesi bebas, bukan tekisasi. Ya Iya. biarpun akhirnya nyerempet sih ya. Ya kalau tidak ada, Fiming gimana? Mau ditutup saja? Kembali kuserahkan padamu. Terima kasih banyak kok. Jadi terima kasih banyak, ini keren banget. Jadi ini adalah sesi basreng yang pertama teman-teman. Jadi kita bulan ini kan bulan bahasa. Jadi kita kayak gini, kita akan mendalami sastra-sastra setiap hari Jumat sesudah doa Rosario bahasa Mandarin gitu. Dan ini salah satu yang pertama. Dan tadi bisa kita lihat kan dari kita mendalami sastra kita bisa belajar banyak dari budaya, dari bahkan termasuk tentang spiritualitas gitu. Bagaimana ini berkaitan dengan spiritualitas tentang iman kita juga. Jadi sampai jumpa juga minggu depan jam jam 20 berapa? 20.30, 40. 20.40 Hmm. sampai ya sampai selesai. Jadi 24 jam 8 lebih 40 waktu Indonesia bagian barat. Oke, mari kita tutup dengan doa salam Maria kali ya Konik. Karena ini kita barusan belajar bahasa Jepang, kita tutup dengan salam Maria pakai bahasa Jepang. Silakan kok. Helmi bisa? Tentu tidak. Oh, oh itu. Silakan. Apa saya aja. Ya, mari kita tutup dengan salam Maria. Chito koto serei no mina ni yotte. Amin. Ave Maria, 恵みに満ちた方、主はあなたと共におられます。あなたは名のうちで祝福され、大なの子イエスも祝福されています。神の母聖マリア、私たち罪人のために今も死を迎える時もお祈りください。アメン。父と子と聖霊の皆によって。アメン。Oke, terima kasih semuanya. Sampai Terima jumpa kasih. minggu depan. Arigatou gozaimasu. ありがとうございます、ヘルミさん。また次回本当にありよろしくお願いがとう。いたします。はい、失礼し大丈夫ます。です。はい、来失礼しま週はす。ジャワ語はい。です。じゃあ、いや